jadi di video kali ini kita akan ngebahas keyboard dari Phanteks yang harganya mulai dari Rp200.000 dan ada yang Rp300.000 sampai Rp600.000. Yang Rp200.000 dan juga Rp300.000 ini aja, ini udah bisa hot swappable. Switchnya bisa diganti. Dan yang paling penting ya, walaupun harganya 200 ribuan, tapi dia nggak kelihatan kayak keyboard 200.000. Dan yang 600.000, dia punya triple connection. Bisa Bluetooth, dongle, dan juga wireless. Tapi kita bahas dulu dari yang paling murahnya dulu deh. 200 ribuannya dulu. Untuk yang harga 200.000 ini dia ada 3 SKU, jadi ada yang 60, ada yang 75, dan ada yang 95. Yang 60 itu harganya start from 209.000. Tapi yang kita bahas ini yang layout 75% dengan 81 tombol. Harganya juga masih 200 ribuan, 299.000. Biasanya keyboard harga 200 ribuan kayak gini ya keyboard warnet hitam plastik lah, ya standar lah. Tapi di Atomizu, Phanteks itu ngasih tritone atau 3 warna yang sama sekali nggak kelihatan kalau dia harga 200 ribuan. Keyboardnya ini kayak kelihatan mahal. Buat ditaruh di setup dengan mousepad warna-warni atau simple masih masuk. Mau meja warna kayu atau warna lain juga masih masuk. Karena pilihan Phanteks di tritone-nya ini masih netral. Warna kuning yang kontras itu cuma di beberapa tombol yang ke highlight. Tapi lainnya itu warna Tosca palette, dan blue-nya itu juga blue navy. Jadi masih masuk untuk setup kalau kita pakai warna lain. Di bagian pojoknya ini ada knob-nya. Walaupun knob-nya ini nggak kayak seri Maxfit ya. Karena kalau seri Maxfit kan knob-nya ini aluminium, ini plastik. Tapi hey, ini 200.000 dapat knob udah gokil. Dan Phanteks bilang si keycapnya ini udah pakai double injection keycap. Wah, apalagi tuh double injection keycap. Jadi keycapnya ini disuntikan 2 warna. Yang warnanya itu nggak di print ya, jadi disuntikin. Warnanya itu bakalan menjadi satu dengan plastiknya. Yang jatuhnya kalau dipakai lama, warna-warnanya ini nggak bakal gampang pudar karena jadi satu tadi sama plastiknya. Kalau kita ke warnet kan sering banget ya kita lihat keyboard yang font-fontnya itu udah mulai hilang. Untuk varian warnanya dia ada 2, jadi ada sky blue dan juga navy blue. Nah, yang kita bahas ini namanya adalah sky blue. Untuk harga segini dia juga udah punya fitur hot swap dengan 3 pin. Jadi kalau mau ganti switch bosen ya tinggal ganti aja. Di dalam paket pembeliannya ada keycap puller, switch puller, dan backup ekstra juga untuk switchnya. Varian switchnya ada 2, ada blue switch clicky dan red switch soft linear. Fitur lain dia udah RGB dengan 10 mode atau 10 spektrum. Jadi kita bisa gonta-ganti warnanya. Ada adjustable fit juga untuk feel ngetik yang lebih ergonomik, dan yang 81% ini udah punya fitur 26 key rollover. Yang artinya kalau kita tekan 26 tombolnya secara bersamaan itu bisa ke input bareng. Kalau yang 96 atau 96 itu malah full keyboard rollover, semua tombolnya. Cuman ya namanya harga 200 ribuan ya, kita harus tahu diri juga. Karena feel-nya ketika dipakai, ya feel plastiknya itu masih kerasa. Ya mirip kayak keyboard warnet walaupun masih agak tebel dikit lah plastiknya. Feel kopongnya itu masih ada dan dia juga masih pakai kabel, belum wireless. Tapi yang aneh untuk harga start from 209.000 ini, ternyata ini bukan varian paling entry levelnya Phanteks loh ya. Ada lagi varian yang paling entry level, paling bawah, namanya adalah Atom-Sumi. Tapi harganya ini mirip sama Atomizu, 299.000. Kenapa mirip walaupun dia seri entry level? Karena dia punya tombol yang lebih banyak dengan form factornya itu TKL atau 10 keyless. Kalau dibandingin sama Mizu, secara dimensi dia juga lebih gede. Jadi dari sisi material, jelas si Sumi lebih makan banyak material. Tapi kalau kita ngomongin fitur, sebenarnya ya banyak fiturnya si Mizu tadi. Ini warnanya ya mirip sama warna keyboard warnet, cuman dia ada two tone, jadi ada grey dan juga black. Kalau warnet itu kan polos black aja. Dan kalau kita bandingkan dengan seri Mizu tadi, si seri Atom-Sumi ini framenya lebih tipis, cuman dari sisi dimensi tetap gede seri Sumi karena dia ada 87 tombol. Tapi karena framenya ini tipis, jadi kalau ditaruh di meja yang setupnya kecil kayak meja ini, ya masih masuk-masuk aja. Tapi sayangnya buat yang suka tombol knob kayak saya tuh suka banget pakai tombol knob, entah itu untuk volume, brightness, atau untuk grading di Premiere Pro. Sayangnya untuk seri si Sumi ini dia nggak ada knobnya. Tapi kalau untuk RGB tetap ada dong ya. Terus adjustable height juga tetap masih ada. Pilihan switchnya sama, blue or red switch. Terus untuk tombol rollover masih ada
kalau tadi 26 tombol, ini ada 25 tombol. Terus switch-nya juga masih tetap bisa diganti dengan 3 pin. Untuk feel ngetiknya masih mirip-mirip karena ini blue clicky, cuman bedanya di ketebalan keycap sih. Di seri Mizu tadi kayak kerasa lebih padat. Kalau ini kayak plastiknya itu tebelnya tipis. Tebelnya tipis. Sekarang langsung aja loncat kita bahas versi yang harganya 2 kali lipatnya ya. Ini namanya adalah Atom Pro. Harganya 600 ribuan. Yang bikin harganya beda 2 kali lipat dibandingkan entry levelnya, jelas kalau kalian lihat dia nggak ada kabel sama sekali karena dia punya triple connection. Bisa Bluetooth, dongle, dan juga wired. Nah, kalau kalian tahu untuk biaya postel Bluetooth aja itu mahal. Dan di bagian pojoknya ini ada indikator buat kita tahu nih koneksinya ini lagi jalan sama koneksi yang mana. Knob juga masih ada walaupun sama-sama pakai plastik tapi lebih kerasa premium C Pro untuk feel muterin knobnya ini. Terus di sebelah knob ada switch khusus yang bisa ganti mode dari Windows ke Mac. Kalau yang varian entry levelnya tadi hot swap tapi 3 pin, yang ini lebih universal. Ini hot swapnya bisa support 5 pin. Pilihan switchnya sih tetap sama ya, ada red soft linear dan juga clicky, dan karena setiap hari saya bikin script, ya saya sukanya yang clicky sih. Makanya saya pesennya itu semuanya clicky. Feelnya itu kayak orgasm gitu dengerin clicky. Terus RGB jelas ada. Cuman bedanya untuk yang entry level tadi RGB-nya itu 4 zona area aja, jadi 1, 2, 3, 4. Kalau ini RGB-nya itu udah per key atau per tombol. Yang dia juga bisa di custom di softwarenya. Kalau ini belum ada software yang support, tapi kalau untuk yang Pro kita bisa custom per key light RGB-nya tadi, dan juga kita bisa custom tombol makronya. Buat yang suka main game Dota atau game apapun yang biasanya pakai tombol makro. Oh ya, si RGB-nya ini nggak cuma hanya di keycap-nya aja ya, tapi di bagian set panelnya juga ada. Di bagian atas, di sini ada, di bagian kiri, dan juga kanannya ada. Sayangnya untuk RGB-nya ini saya nggak nemuin untuk fitur bisa dimatiinnya sih. Tapi mungkin buat kalian yang punya Atom Pro, kalau misalkan tahu cara setting untuk mati RGB-nya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kenapa mati kalau ada RGB? Karena kalau saya pribadi nggak terlalu suka RGB ya. Saya tuh orangnya suka yang minimalis, dan pilihan tritone dari Phanteks Atom Pro ini saya suka. Jadi grey, putih, dan juga warna pastel. Kalau ketumpuk RGB menurut saya pribadi kayak kurang pas aja gitu. Jadi solusinya bisa pakai warna statik sih ya. Satu warna aja, misalkan putih atau warna pastel, biar lebih blending lagi desain sama RGB-nya. Terus ngomongin warna, dia ada 2 pilihan warna. Jadi ada yang Mercury dan juga Saturn. Yang kita bahas ini warna Saturn sih ya. Desain dan warna itu selera, tapi kalau saya sukanya yang ini sih. Ini kayak cakep banget gitu, nggak terlalu terlihat gaming. Dan bedanya lagi dibandingkan seri entry level tadi, tuh kalau kalian suara klikinya itu beda ya. Ini lebih keredam, dan suaranya juga lebih menggelitik di telinga ya. Karena ya memang feel clicky itu enak banget. Apalagi kalau buat saya yang sering bikin script. Cuman clicky itu bikin kita tengkar sama teman kita karena suaranya berisik banget. Nah, si Phanteks di seri Atom Pro-nya ini ngasih sound absorber atau peredam suara di bagian dalamnya. Jadi kalau kita tes aja suaranya pasti beda. Tuh. Ini kan ada kayak semacam suara plastiknya juga ketemu ini. Wih, beda. Untuk harga sama kayak si seri Mizu tadi, jadi dia ada 3 SKU, jadi ada yang layout 60% itu harganya sekitar 540.000. Ada yang layout 75 dan 95 itu harganya 685.000. Yang kita bahas ini yang 95%. Tapi 95%-nya juga masih compact kok. Untuk harga dan juga SKU semuanya nanti akan saya taruh di kolom deskripsi. Dan ya, itu tadi adalah pendapat kita dari Atom series dari Phanteks yang dia pinter sih menurut saya campaign-nya ya, karena dia nyediain banyak SKU, jadi banyak market yang bisa ke reach. Mau yang terjangkau 200.000 bisa ambil Mizu, minusnya sih di koneksi ya, yang hanya bisa wired, tapi desainnya tetap cakep dengan tritone, terus juga double keycap injection. Intinya 200.000-nya ini oke banget, nggak kelihatan kalau dia kayak keyboard OneNet yang murah. Dia juga ada 3 pilihan layout, tinggal disesuaiin aja dengan kebutuhan. Kalau suka yang form factor TKL atau 10 keyless bisa ambil yang Atom Sumi. Ini harganya 299.000. Tapi kalau budgetnya ada, saran saya sih langsung loncat aja ke versi Pro-nya, walaupun harganya 2 kali lipat lebih mahal, karena fiturnya ini jelas lebih banyak dibanding entry levelnya tadi. Ada triple connection, terus ada sound absorber, peredam suaranya tadi, terus per key RGB. Coba deh kalian cek aja di e-commerce, keyboard lain yang punya fitur sama kayak Atom Pro ini, kalian cek sendiri harganya berapa. Pasti jauh lebih mahal.
Saya Dika Setia Budi and see you on the next video. Bye-bye!